aku dari Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi, kali ini kita akan bahas mengenai atmosfer dan dinamika bumi. Nah, apa sih atmosfer itu? Atmosfer itu adalah lapisan gas yang menyelimuti sebuah planet. Atmosfer berfungsi untuk melindungi permukaan dan menjaga ekosistem udara dari suatu planet. Lalu kira-kira apa sih manfaat dan fungsi atmosfer secara spesifik? Nah, di sini kita bahas dari yang pertama, sebagai pelindung bumi. Di sini atmosfer itu berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi-radiasi matahari yang berbahaya dan juga berperan untuk melindungi bumi dari benda luar angkasa. Selanjutnya, yang kedua itu tempat terjadinya cuaca. Atmosfer merupakan tempat terjadinya fenomena cuaca dan iklim. Selain itu juga sebagai filter dan pengaturan radiasi sinar matahari yang mempengaruhi gejala unsur-unsur cuaca dan iklim yang lainnya. Yang ketiga, itu sebagai agen siklus hidrologi. Atmosfer itu merupakan agen dalam rangkaian siklus hidrologi, yaitu penampung uap air sehingga dapat didistribusikan dengan merata. Selanjutnya, yang keempat itu ada tempat penampungan gas. Atmosfer tersusun dari berbagai macam jenis gas yang diantaranya dibutuhkan oleh makhluk hidup. Salah satunya oksigen. Lalu, fungsi atmosfer yang kelima itu ada pengembangan teknologi dan transportasi. Sebagai media mentransmisikan dan memantulkan gelombang radio. Dan juga keperluan transportasi udara, misalnya seperti pesawat terbang. Lalu ada yang tahu nggak apa aja penyusun atmosfer? Kalau misalkan belum, ayo kita belajar di sini penyusun atmosfer. Baik, dari diagram ini bisa kita lihat atmosfer itu sebagian besar terdiri dari nitrogen, yaitu sekitar 78,8%. Lalu kemudian oksigen sekitar 20,95%. Dan yang paling sedikit itu adalah argon 0,93%. Nah, gas argon ini di dalamnya itu terdiri dari beberapa zat. Yang pertama ada xenon. Xenon ini terdiri dari 0,00009%. Selanjutnya ada neon, ini terdiri dari 0,0018%. Selanjutnya ada hidrogen 0,0005%, dan selanjutnya ada helium 0,005%, kemudian kripton 0,001%, dan karbon dioksida 0,038%. Nah, di sini ada ilustrasi dari lapisan-lapisan atmosfer bumi. Yang pertama, lapisan paling bawah itu kita lihat di sana ada troposfer. Selanjutnya ada stratosfer. Selanjutnya ada mesosfer. Lalu kemudian termosfer dan yang terakhir adalah eksosfer. Dan kita bahas satu persatu mulai dari troposfer. Troposfer ini merupakan lapisan terbawah dari atmosfer dan paling dekat dengan permukaan bumi. Ketinggian sekitar 0-12 km di atas permukaan bumi. Terjadi peristiwa cuaca dan iklim di lapisan troposfer ini, misalnya perubahan suhu, angin, tekanan udara, dan kelembapan udara. Selanjutnya, 80% dari seluruh gas penyusun atmosfer berada di lapisan atmosfer ini. Lapisan troposfer terdiri atas, yang pertama lapisan planetair, itu 0-1 km. Lapisan konveksi 1-8 km. Lapisan tropopause 8-12 km. Lapisan tropopause ini adalah lapisan pembatas antara troposfer dengan stratosfer. Dan di sini juga kegiatan udara secara vertikal itu terhenti.
Selanjutnya ada lapisan stratosfer. Ketinggian lapisan stratosfer ini sekitar 12 hingga 50 km di atas permukaan bumi. Kemudian di lapisan stratosfer ini itu adanya proses inversi suhu. Hampir terbebas dari fenomena cuaca atau iklim. Kemudian konsentrasi gas ozon tertinggi di lapisan atmosfer ini, yaitu di ketinggian 20 km. Kemudian lapisan stratosfer ini terdiri atas yang pertama ada lapisan isometris, dimulai dari 12 hingga 20 km. Kemudian lapisan inversi dari mulai 20 sampai 35 km. Kemudian ada lapisan inversi kuat itu 35 hingga 50 km. Lanjut ada lapisan stratopause dan ini merupakan lapisan pembatas antara stratosfer dan mesosfer. Selanjutnya ada lapisan mesosfer. Lapisan ini berada di ketinggian sekitar 50 hingga 80 km di atas permukaan bumi. Fungsinya untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa, contohnya meteor yang akan terbakar ketika melewati lapisan ini. Lalu sebagai penghantar gelombang elektromagnetik untuk sinyal radio, televisi, telepon, dan sebagainya. Kemudian juga sebagai pendingin radiasi ultraviolet. Nah, di lapisan mesosfer ini suhu udara tidak stabil. Suhunya rendah sekitar minus 500 derajat Celcius sampai minus 700 derajat Celcius. Dan di lapisan ini terdapat pembentukan awan noctilucent di lapisan mesosfer dekat kutub. Dan juga di lapisan ini ada lapisan mesopause, yaitu lapisan atmosfer pembatas antara mesosfer dan termosfer. Selanjutnya ada lapisan termosfer. Lapisan ini berada di ketinggian sekitar 80 hingga 700 km. Adanya ionisasi partikel yang memberikan efek refleksi gelombang radio atau ionosfer akibat radiasi sinar X dan radiasi ultraviolet dari matahari. Nah, rata-rata suhu sekitar 5.000 sampai 20.000 Celcius. Nah, di lapisan ini suhu meningkat di lapisan termosfer yang lebih rendah, itu sekitar 200 hingga 300 km. Nah, aurora itu terjadi di lapisan termosfer ini loh. Terus lapisan termopause juga, pembatas termopause dan exosfer. Selanjutnya ada lapisan exosfer. Nah, lapisan ini berada di ketinggian lebih dari 700 km dari permukaan bumi. Fungsinya untuk merefleksikan cahaya matahari menjadi cahaya matahari zodiakal. Lalu suhu di sini mencapai 22.000 Celcius ya. Terus pergerakan molekul hidrogen cepat. Tekanan radiasi sinar matahari lebih kuat dibandingkan tarikan gravitasi bumi. Dinamakan dissipasiver atau rang antar planet dan geostasioner. Di lapisan atmosfer ini tidak terdapat tekanan udara. Mungkin itu saja ya dari atmosfer dan dinamikanya. Thanks for watching. Makasih.